Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Apa kabarnya Bapak Ibu semua malam ini? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, sekali lagi selamat malam, selamat datang di acara Trend Opportunity Presentation Online. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Rian Heriza. Malam ini saya mewakili dari PT Trend Global Technology dan juga malam ini saya mewakili dari pengundang Bapak Ibu semua yang akan membawa acara Trend Opportunity Presentation Online ya. Jadi Bapak Ibu saya akan memandu acara malam ini sebagai MC dari awal sampai akhir ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh pengundang Bapak Ibu semua kalau Bapak Ibu semua diundang malam ini ke acara TOP online ini untuk mendapatkan sebuah solusi. Kan? Ada solusi yang ditawarkan berupa solusi berinternet, yang kedua solusi dalam finansial kita. Nah, bagaimana caranya perusahaan yang bernama Trend Global Technology ini bisa memberikan solusi itu? Sedangkan mungkin Bapak Ibu yang hadir malam ini masih asing ya dengan perusahaan kami, PT Trend Global Technology. Apa itu PT Trend Global Technology? Nah, nanti kita akan segera bahas itu semua Bapak Ibu. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya sebuah acara kita awali dulu dengan doa agar apa nanti yang disampaikan oleh pembicara kita, oleh narasumber kita dapat kita serap, dapat kita terima gitu kan, sehingga benar menjadi solusi untuk kehidupan kita di hari ini dan di masa yang akan datang. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilahkan. Amin. Selesai. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi PT Trend Global Technology ini Bapak Ibu, ini sekilas ya saya sampaikan. Perusahaannya masih baru, kita baru saja soft launching kemarin Bapak Ibu di tanggal 7 Maret 2021, kita baru akan grand launchingnya nanti di tahun 2022. Jadi Trend ini perusahaannya masih anak bawang Bapak Ibu, baru netes. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, meskipun kita baru lahir Bapak Ibu, tapi sesuatu hal yang besar akan terjadi dengan produk yang dimiliki oleh Trend. Apa itu produknya? Sesuai dengan tagline-nya kita, Your Internet Solution. Berarti produknya ini dapat memberikan solusi berinternet. Kira-kira emang kenapa Trend harus memberi solusi berinternet? Berarti jawabannya hari ini kita masih mendapatkan masalah ketika sering berinternet gitu ya. Itu solusi pertama. Solusi kedua yang nanti akan dibahas oleh narasumber kita adalah bagaimana kita ini bisa ngerubah yang biasanya pengeluaran rutin kita, khususnya dalam kuota internet, pengeluaran rutin tiap bulan kita, ngisi kuota internet di handphone kita masing-masing, mulai hari ini kita rubah menjadi sumber income-nya kita. Gimana caranya? Saya juga penasaran Bapak Ibu. Karena yang saya ketahui ya, yang saya tahu, kalau namanya pengeluaran, ya udah, akan selamanya menjadi pengeluaran. Bahkan biasanya nominalnya semakin besar dan posnya semakin banyak. Tapi hari ini kita bisa mengeliminasi salah satu pengeluaran tersebut menjadi income-nya kita. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Baik, rasanya saya nggak perlu panjang lebar lagi ya membuka acara ini. Kita akan segera sambut presenter kita, narasumber kita. Siapa dia? Dia seorang yang sangat luar biasa menurut saya karena beliau ini memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak dan salah satunya yang saya tahu pengalaman kerja beliau sebelum akhirnya beliau hari ini menjadi seorang wira swasta di bidang agribisnis, beliau juga bidang usahanya mirip dengan apa yang dijalankan oleh Trend dalam bidang telekomunikasi internet. Nah, jadi kalau emang orangnya berkompeten dalam bidang telekomunikasi internet dan hari ini menjadi pembicara, pasti sudah jelas. Bisnis ini pasti sudah jelas, perusahaan ini pasti sudah jelas. Oke, baik. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya panggilkan narasumber kita, presenter kita, Bapak Julius Hareva. Waktu dan tepat, saya persilakan Pak Julius. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rian sebelumnya atas pembukaan yang sangat fenomenal menurut saya, yang sangat lancar. Pada malam hari ini Bapak Ibu, saya mewakili
PT Global Trade Indonesia mencoba memberikan suatu informasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai produk tren kita ini. Saya juga mencoba mewakili dari rekan-rekan yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya akan coba memberikan satu informasi yang menurut saya sangat bermanfaat sekali. Pada saat ini terus terang Bapak Ibu, saya memakai produk tren kita ini untuk keperluan bisnis saya, untuk keperluan anak istri saya, untuk apalagi dalam kondisi sekarang ini kita online ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Julius Sareva. Jadi saya sudah puluhan tahun sebelumnya sebagai profesional, bukan salah satunya, sebagian besar di bidang telekomunikasi, bukan secara tekniknya tapi secara komersialnya. Jadi saya pernah kerja di Alcatel, Ericsson, juga di beberapa operator seperti Smartfren, Axis waktu itu ya Bapak Ibu. Dan sekarang saya sudah berubah profesi jadi agribisnis, usaha agribisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah diungkapkan oleh para pengundang Bapak Ibu sekalian, bahwa pada malam hari ini kita akan memberikan informasi tentang tren sebagai sebagai suatu solusi produk dan sebagai solusi internet dan solusi bisnis juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai Bapak Ibu. Nah, inilah tagline dari Trend Your Internet Solution. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengapa Trend ini memilih bisnis di dalam internet ini Bapak Ibu. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, internet ini sudah menjadi satu kebudayaan baru bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Apa sih yang tidak terhubung dengan internet sekarang Bapak Ibu? Mulai dari pendidikan, bisnis terutama juga ya, apalagi bisnis, kemudian media hiburan, konektivitas dan komunikasi, semua terhubung dengan apa yang kita sebut sebagai internet. Nah, jadi tren ini sengaja memilih berbisnis di bidang internet karena di sana situ bisnis internet ini merupakan satu bisnis yang akan berkelanjutan, ya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Nah, karena di sana sudah ada pasarnya Bapak Ibu. Kita lihat sekarang worldwide, seluruh dunia, pengguna internet itu sudah mencapai 65%, ya, sekitar 5 miliar rupiah. Makanya 5 miliar penduduk. Dan kita nggak usah jauh-jauh deh ke berbicara tentang pengguna internet dunia. Kita sekarang berbicara tentang pasar internet yang ada di Indonesia aja. Sudah berapa Bapak Ibu? Sekitar 200 juta jiwa. Dan ini data 2020 ya. Tahun kemarin rekan saya mengatakan itu sekitar sekarang sudah naik menjadi sekitar 205 juta jiwa. Bayangkan Bapak Ibu, itu sekitar 75-76% dari total penduduk Indonesia. Jadi pasarnya di sana sudah ada Bapak Ibu, ya. Pasarnya udah ada, udah sangat besar. Kita nggak usah mikirin pasar worldwide, tapi kita coba pikirkan pasar domestik kita sendiri. Itu sangat besar. Itu hal yang fenomenal. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Karena internet ini sudah menjadi habit atau kebiasaan. Kalau saya bilang sih udah menjadi bukan kecanduan, ketergantungan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Coba Bapak Ibu bayangkan dari slide ini ya Bapak Ibu, dan kita coba apa namanya refleksikan ke diri kita masing-masing. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang itu kalau zaman sekarang itu kalau kita makan di luaran ya, di restoran atau di mana saja, yang pertama-tama kita lakukan apa? Kita foto dulu makanannya, baru kita viralkan di Instagram, Instastory kita. Begitu juga kalau misalnya ada pertemuan keluarga, family time, kita biasanya oke, kita setel mungkin TV atau video atau Netflix atau segala macam, tapi masing-masing kita pasti memegang handset kita masing-masing dan fokus kita bukan di TV-nya, tapi kita fokus di handset kita masing-masing. Nah, begitu juga mungkin kalau kita kumpul-kumpul dengan keluarga, sebenarnya tujuannya kumpul-kumpul itu untuk saling bertukar apa namanya informasi, tapi kenyataan apa Bapak Ibu kita masing-masing fokus dengan gadget kita masing-masing. Jadi inilah internet habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan baru yang berhubungan dengan internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita udah sebutkan tadi bahwa tren menyediakan apa namanya, merupakan satu menyediakan solusi internet bagi kita. Sebenarnya masalahnya apa sih? Kenapa tren itu menawarkan satu solusi? Nah, ini dia masalah-masalah yang sangat berkaitan dengan internet dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi dulu waktu saya apa namanya bekerja di perusahaan-perusahaan apa namanya ya kontraktor kontraktor telekomunikasi yang membangun BTS-BTS, Bapak Ibu, saya sedikit tahu bahwa ternyata operator-operator kita itu yang ada di Indonesia ini sebenarnya niat mereka itu adalah untuk mengcover sebanyak mungkin, sebaik mungkin apa namanya area di mana apa namanya yang potensi untuk apa namanya bertelekomunikasi. Jadi mereka memasang BTS-BTS itu seoptimum mungkin. Jadi tidak semua area itu mereka cover Bapak Ibu. Kenapa? Karena biaya untuk mengcover semua area Indonesia, terutama ya Bapak Ibu yang terpisahkan ada yang terdiri dari ribuan pulau, itu impossible Bapak Ibu. Bayangkan aja satu tower Bapak Ibu itu bisa mencapai 2 sampai 3 miliar Bapak. Itu towernya aja Bapak Ibu, tower. Jadi belum radionya, belum yang lain-lain Bapak Ibu ya. Nah, bayangkan betapa besar dana kalau misalnya para operator itu mengcover seluruh area di Indonesia kita ini. Makanya mereka itu melakukan apa namanya optimasi daerah-daerah yang potensial secara ekonomis. Misalnya penduduknya banyak, kemudian transaksi bisnis yang ramai. Jadi mereka fokuskan ke situ. Seperti juga misalnya jalan tol, mereka pasang BTS-BTS di sana. Nah, tapi bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya daerah-daerah yang benar-benar misalnya remote atau yang jauh dari pusat keramaian, udah pasti coverage dari apa namanya BTS-BTS itu tidak optimum. Akhirnya apa? Kita mengalami apa yang namanya no signal. Kadang-kadang di handphone kita itu, gadget kita itu signal sama sekali nggak ada. Karena memang tidak ada satu operator pun yang memasang BTS di daerah itu. Nah, itu masalah pertama. Yang kedua, mungkin salah satu solusi dari apa namanya ya pemakai telekomunikasi ini mereka memasang lebih dari satu SIM card. Oke, satu saat memang apa namanya ya itu logis banget karena misalnya pada satu area misalnya satu operator tidak punya BTS tapi ada operator lain, kita mungkin switch ke operator yang ke SIM card yang operator yang punya BTS sisa itu. Tapi ini menimbulkan masalah baru Bapak Ibu. Pertama apa? Otomatis budget naik ya untuk cost-nya, untuk biayanya. Yang kedua apa? Ya nggak praktis dong bawa gadget banyak-banyak dalam satu perjalanan. Nah, itu dia yang masalah yang kedua. Masalah yang ketiga apa Bapak Ibu? Nah, ini dia karena tiap hari kita dihujani dengan
informasi-informasi yang sangat sangat apa namanya, kalau menurut saya sangat-sangat menarik sekali ya, di internet ini. Jadi aktivitas kita berinternet itu sangat sangat intens juga Bapak Ibu, karena kita pengen tahu ya, pengen tahu informasi yang terbaru, pengen tahu, gosip-gosip yang terbaru. Akhirnya apa? Intensitas pemakaian, gadget kita, konektivitas kita ke internet, sangat tinggi. Nah, hal itu menyebabkan apa? Udah pasti gampang lowbat, ya kan? Nah, bagaimana ya, jadi, pendiri tren ini memikirkan bagaimana, eee, jika ada satu produk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Nah, makanya itu, terciptalah, satu produk yang kita sebut dengan tren. Tren sebagai internet, solusi ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, produk tren, modem tren kita ini, yang merupakan, perangkat multifungsi. Yang pertama, dia bisa dipakai sebagai modem, seperti yang saya katakan tadi. Dia kemudian bisa sebagai power bank, dan di dalamnya ini ada beberapa aplikasi aplikasi ya, yang sangat aplikatif, yang sangat, apa namanya, sangat membantu dalam, kehidupan kita setiap saat sebagai traveling misalnya, sebagai apa namanya, orang yang, melakukan, koneksi internet secara mobile. Nah, oke, kita kita bicarakan masalah ini dulu Bapak Ibu, teknologi yang ada di apa namanya, di modem, tren kita ini. Pertama-tama Bang, tren ini mempunyai teknologi yang sangat tinggi Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Dia sudah tidak menggunakan SIM card lagi, SIM card, fisik, artinya SIM card yang real ya. Tapi apa Bapak Ibu, dia sudah menggunakan SIM card virtual, artinya ya secara software sudah kita insert ke dalamnya. Dan, eee, yang secara otomatis dapat apa namanya, mencari jaringan yang paling optimum, di tempat, Anda berada, dari sekitar Anda ya. Jadi hal ini menyebabkan blank spot itu tidak ada ya. Nah, kemudian dia sebenarnya juga bukan hanya jadi tren ini mengeluarkan 2 produk Bapak Ibu, ada yang lokal, ada yang, global. Yang global ini, kalau yang lokal itu untuk, apa namanya, untuk pemakaian di, domestik dalam negeri, dan kalau yang global itu bisa dipakai di 100 negara lebih. Jadi ini sangat memudahkan bagi kita ya, sangat sangat memudahkan bagi kita, terutama bagi, apa namanya, eee orang-orang yang sering, bepergian mobile, baik di apa namanya, remote area maupun di, nah, satu hal lagi Bapak Ibu, kita tren tidak berkompetisi dengan operator-operator yang ada sekarang ini. Sebaliknya Bapak Ibu, kita membantu mereka menutupi blank spot yang ada. Karena, seperti saya katakan tadi, masing-masing operator itu saat ini tidak saling bekerja sama Bapak Ibu. Jadi satu area mungkin, operator yang A yang, bagus coverage-nya, sementara operator B tidak bagus, tapi di satu sisi, di satu area justru operator B yang apa namanya, yang, powerful, jaringannya. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan menggunakan tren ini, kita menutupi semua blank spot itu. Akhirnya apa? Akhirnya, konsumen lah yang menjadi yang sangat diuntungkan. Nah, ini salah satu, apa namanya ya, kelebihan dari modem tren kita itu. Ketika saya katakan tadi bahwa modem tren ini juga bisa dipakai sebagai, power bank. Kenapa? Karena mempunyai kapasitas yang sangat besar, 5.000, miliampere hour ya. Dan kalau kita pakai secara normal sebagai modem, maka kita bisa pakai, sekitar 18 jam, seharian lebih ya, 1,5 hari ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau mungkin, kalau kita juga pakai sebagai apa namanya, sebagai, eee power bank, mungkin, apa namanya, duration-nya apa, lebih kurang dari, 18 jam per hari. Dan satu hal lagi Bapak Ibu,
modem baterai yang kita gunakan dalam modem tren kita ini adalah merupakan modem lithium ion polimer. Jadi sangat aman ini Bapak Ibu. Ini tipe yang sangat aman untuk dipakai untuk dibawa ke dalam pesawat. Jadi bagi kita traveler tidak punya masalah kalau kita membawa modem tren ini ke dalam pesawat. Satu hal lagi yang menjadi keunggulannya adalah dia sudah menggunakan apa namanya Type C charger port di sini Bapak Ibu. Jadi apa namanya pengisian baterainya itu sangat cepat, sekitar 1 sampai 2 jam udah full. Oke. Nah, ada kelebihannya lagi Bapak Ibu. Nah, modem tren kita ini sudah memiliki built-in speaker and microphone. Jadi satu perangkat yang fungsinya dua sebagai speaker dan juga microphone. Nah, nanti fungsinya akan saya coba jelaskan di slide-slide berikutnya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang udah pernah punya modem seperti tren ini di luar sana, mungkin kapasitasnya atau kemampuan untuk bisa dikonektivitaskan mungkin ke sekitar 4 sampai 5 perangkat Bapak Ibu. Tapi officially di sini tren bisa dikonekkan, bisa disambungkan ke 10 perangkat Bapak Ibu, 10 perangkat. Nah, mungkin kemarin teman-teman juga pernah mencoba mencoba mengkonekkan menyambungkan dengan lebih dari 10 perangkat dan it working, masih bisa Bapak Ibu. Tapi secara official ya, secara official yang bisa digaransi adalah bisa tersambung dengan 10 perangkat. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan fungsi-fungsi yang sangat sangat bermanfaat di dalam modem tren itu. Nah, ini touchscreen Bapak Ibu, modem tren kita ini displaynya adalah touchscreen. Yang pertama mungkin adalah kalau kita misalnya sebagai seorang suka traveling, kita mungkin membutuhkan suatu planning untuk melakukan perjalanan berikutnya atau traveling kita next time, mungkin kita di sini kita sediakan TripAdvisor. Jadi kita bisa terbantu sekali dengan TripAdvisor ini. Juga kalau misalnya ada penerjemah, di sini ada penerjemah translator. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang berpergian ke satu negara yang sama sekali kita tidak mengerti bahasanya, misalnya kemana ya, ke Jepang. Saya tidak tahu bahasa Jepang, tapi saya dengan adanya fungsi translator ini, saya bisa berkomunikasi dengan orang Jepang, walaupun saya tidak tahu bahasa Jepang. Jadi saya tinggal ucapkan dalam bahasa Inggris untuk saat ini ya, kemampuannya hanya bahasa Inggris ke bahasa tertentu. Saya ucapkan bahasa Inggris, maka modem tren akan mengeluarkan suara bahasa Jepang sebagai translasi dari apa yang saya katakan dalam bahasa Inggris tadi, juga dalam bentuk teks. Begitu juga sebaliknya, kalau orang Jepang itu ingin ngomong ke saya, dia tinggal ngomong ke modem tren, maka saya akan mendengar terjemahannya dalam bahasa Inggris dan ada teksnya. Nah, kalau begitu juga dengan kurs mata uang Bapak Ibu, kalau kita misalnya ke suatu negara pengen tahu kurs mata uang, pengen belanja dan sebagainya, ini sangat sangat membantu sekali. Nah, selain itu mungkin ada mungkin Bapak udah tahu map, Google Map di sini. Nah, yang tadi saya katakan bahwa teknologi tren ini sudah mempunyai mikrofon dan speaker yang built-in dalam satu device, ini sangat berguna di Map Google dan translator ini Bapak Ibu. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, ada di sini ada akun saya. Akun saya ini berupa virtual office Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menjadi mitra dari tren nanti, di sini ada fungsi-fungsi yang sangat membantu Bapak Ibu sebagai mitra, ya. Nah, ini fungsinya account travel. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu yang mungkin
Saya bisa garansi di luar sana nggak ada apa namanya modem-modem yang mempunyai fungsi ini, Bapak Ibu. Di sini adalah ada yang kita sebut sebagai carousel advertising. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Carousel advertising kalau kita mungkin ngomong secara sederhananya sebagai iklan berjalan ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam carousel advertising ini mitra-mitra tren bisa mengiklankan produk-produknya dia, service-servicenya dia, ya, dengan mungkin dengan free of charge, ya. Sebagai gantinya dia akan memberikan apa namanya diskon kepada semua mitra yang menunjukkan apa namanya menunjukkan modem tren pada saat mereka berinteraksi dengan apa atau melakukan transaksi di tempat-tempat bisnis mereka, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu beberapa contoh yang sudah bergabung, yang sudah ada di apa namanya di dalam carousel advertising tadi. Misalnya di sini ada Gandaria Dental untuk dentist, ada Sate Taichan Senayan, ada Gultik, dan ini growing dan bertambah terus Bapak Ibu. Itu yang menjadi salah satu apa namanya, yang menjadi salah satu keunggulan yang saya bilang keunggulan modem tren ini dengan bermitra dengan modem tren. Nah, sekarang kita berbicara masalah harga produknya Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi bahwa kita punya tren mengeluarkan dua produk yaitu lokal dan global ya Bapak Ibu. Nah, tren lokal udah pasti hanya bisa digunakan di Indonesia saja. Jadi cakupan negara Indonesia, paket data internetnya per tahun Bapak Ibu tidak terbatas. Nah, di sini kita kasih note ya Bapak Ibu, ada catatan ya. Bisa nanti kita review di apa namanya di website trendglobal.co.id. Masa berlakunya 1 tahun. Nah, harga perdana nih Bapak Ibu ya, harga perdana adalah 10 juta. Nah, 10 juta ini Bapak Ibu sudah mendapat modem, kemudian sudah menjadi mitra, terdaftar sebagai mitra tren, dan juga udah ada apa namanya biaya paket kuota selama setahun, ya. Nah, untuk tahun kedua kita untuk tren lokal ini kita hanya menambahkan 3 juta rupiah. Jadi kalau misalnya 3 juta selama tahun kita bagi 12 itu sekitar ya 250.000 lah sebulan ya Bapak Ibu. Ya rata-rata apa namanya pemakaian. Nah, kemudian di tren global untuk produk tren global ini bisa cakupan negaranya di 100 negara lebih. Nanti di website kita ada semua list, ada list semua negara-negara yang bisa yang dicakup oleh tren global ini. Nah, kemudian paket data internetnya ya tidak terbatas, ada ininya, ada note-nya ya Bapak Ibu, net dan masa berlakunya juga selama setahun, harganya 14 juta rupiah. Dan apa namanya? Untuk pembaruan di tahun berikutnya itu 6 juta rupiah. Jadi kalau kita hitung-hitung ya sekitar 500.000 per bulan Bapak Ibu. Harga ini 10 dan 14 juta ini Bapak Ibu, kalau saya bilang sangat reasonable, bahkan sangat sangat murah Bapak Ibu. Kenapa demikian? Nanti saya akan coba jelaskan mengapa saya mengatakan sangat reasonable dan sangat murah. Nah, sekarang saya coba apa namanya ya, throwback atau kilas balik ke belakang ya Bapak Ibu, pada saat pertama sekali operator-operator GSM seluler mulai aktif di Indonesia sekitar tahun 94-95. Saat itu yang pertama sekali Telkomsel, kemudian diikuti operator-operator lain. Nah, Bapak Ibu tahu sekarang terutama masa pandemik ini ya Bapak Ibu, pendapatan saya ambil salah satu contoh ya Bapak Ibu. Telkomsel selama masa pandemi ini berapa tahun lalu Bapak Ibu? Selama masa pandemi ini sekitar itu bukan 1, 2 bukan puluhan miliar Bapak Ibu, tapi belasan triliun Bapak Ibu. Bayangkan
ya. Sangat-sangat besar sekali Bapak Ibu. Tapi apa Bapak Ibu? Ya itu pendapatan mereka bukan bukan pendapatan kita. Coba kita bayangkan kalau misalnya pada saat pertama kali mereka mulai operasi di Indonesia, kemudian mengajak kita bermitra, mungkin kita sudah Bapak Ibu sudah sebagai mitra dari mereka sudah menjadi sangat kaya raya Bapak Ibu. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Tidak pernah sama sekali Bapak Ibu. Contohnya saya, sudah 24 tahun Bapak Ibu, saya menggunakan Telkomsel. 24 tahun loh Bapak Ibu. Sejak 97 saya pakai itu Telkomsel ya. Eee, sekali saja mereka nggak pernah, apa namanya, mengirimkan ucapan terima kasih kepada saya. Oke, sebagai pelanggan yang, setia Anda diberikan apa gitu, nggak pernah Bapak Ibu. Tapi tiap bulan saya bayar terus, karena saya, apa namanya, saya memakai, servisnya mereka. Jadi kita dikondisikan sebagai, ya hanya pengguna saja Bapak itu, that's it, nggak ada lain, nggak ada kelebihan lain. Seperti saya katakan tadi, bahkan ucapan terima kasih tidak ada sama sekali, ya. Inilah inilah, apa namanya, apa ya, kenyataan yang kita kita alami sekarang ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana kalau misalnya ada satu perusahaan telekomunikasi, ya, dengan berkaca dengan pengalaman kita yang tadi, dengan, operator-operator pertama yang ada yang sampai sekarang bahkan menutup pintu mereka untuk, bermitra. Bagaimana kalau ada salah satu, perusahaan, ya, yang mengajak kita untuk perusahaan telekomunikasi yang mengajak kita, eee, bermitra usaha di dalam, bisnis, teknologi internet ini Bapak Ibu. Enggak salah lagi Bapak Ibu, hanya tren yang mengajak. Sampai detik ini yang saya tahu, hanya tren yang mengajak Bapak Ibu, mengajak, ini untuk, bermitra usaha dengan tren. Ya, nggak ada di luaran sana, selain, tren yang, menawarkan, mitra kerjasama, mitra usaha dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Tentu kalau kita menjadi mitra usaha dari satu perusahaan, pasti kita mendapatkan, income, mendapatkan apa namanya, pendapatan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan cara, eee, tren ini memberikan beberapa bonus kepada mitra-mitranya, ya. Yang pertama adalah saya, sebutkan di sini bonus sponsor. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah misalnya di sini, saya di sini Bapak Ibu, saya, eee, apa namanya, saya, bergabung menjadi mitra tren, ya. Misalnya di sini adalah, saya memilih produk global, maka saya, apa namanya ya, saya berhak, saya sudah mempunyai hak, satu bisnis dengan, dengan tren. Artinya saya bisa menawarkan kepada, calon-calon mitra saya yang lain. Misalnya saya di sini sudah, berhasil, apa namanya, menggabungkan, dua 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 downline saya Bapak Ibu. Nah, bonus sponsor ini adalah 10% dari setiap pembelian produk tren, apa itu lokal atau global, dari orang yang langsung saya sponsori. Jadi misalnya B saya sponsori dan dia mengambil lokal Bapak Ibu, saya dapat 10% dari harga lokal yaitu 10 juta. Saya mendapat 1 juta rupiah. Nah, itu saat itu juga, hari itu juga saya ditransfer 1 juta ya di account saya. Nah, misalnya ada, downline saya yang C mengambil tren global, maka saya juga dapat 10% dari, harga 14 yaitu 1,4 juta. Nah, ini bonus sponsor Bapak Ibu. Nah, ada juga bonus pasangan ya. Bonus pasangan ini syaratnya cuma satu Bapak Ibu, yaitu saya sudah qualified. Qualified itu apa? Seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya sudah berhasil menjoinkan 2 tim di bawah saya, 2 orang tim di bawah saya, maka kiri dan kanan, maka saya sudah qualified. Jadi bonus pasangan ini adalah begini Bapak Ibu.
Kalau saya sudah berhasil menjoinkan 2, berarti mereka berpasangan, saya mendapat Rp700.000 setiap pasang, ya. Kalau di sini kasusnya ini global. Nah, misalnya B, di sini B, menjoinkan D dan E Bapak Ibu, ya. Nah, dan C menjoinkan F, maka di sini ada pasangan Bapak Ibu, kembali dapat ada pasangan, maka saya dapat 700.000 juga, ya. Misalnya D belum ada pasangan, dia akan menunggu Bapak Ibu, ya, dia akan menunggu. Dan misalnya F sudah mendapat downline, maka D mendapat pasangan baru. Di G, begitu ada pasangan, saya akan mendapat 700.000 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada bonus royalti. Bonus royalti ini berlaku untuk apa namanya, bonus sponsor dan bonus pasangan Bapak Ibu. Jadi intinya 10% dari bonus sponsor dan 10% dari bonus pasangan. Jadi misalnya saya di sini A, kemudian ini downline saya, sponsor yang saya sponsori langsung. Nah, B misalnya akan mensponsori D global, maka otomatis seperti apa tadi bonus sponsor, B akan mendapat 1,4 juta. Tetapi saya, karena saya yang sponsor langsung dari B, yang mensponsori B langsung, saya mendapat 10% bonus royaltinya Bapak Ibu. Ya, artinya saya dapat 140.000 tanpa mengurangi bonus yang diterima oleh B. Nah, untuk bonus pasangan, hal ini juga berlaku Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini C, downline saya langsung, dia sudah mendapat downline D dan E. Dan ini satu pasang ya Bapak Ibu, global. Maka C akan mendapat 700.000 sebagai haknya, ya. Saya di sini Bapak Ibu karena mensponsori langsung C mendapat 10%, yaitu 70.000 tanpa mengurangi hak bonus yang dia terima, ya. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi bonus pasangan, bonus sponsor, bonus pasangan, bonus royalti ini adalah bonus aktif Bapak Ibu. Artinya saya akan mendapat bonus kalau kita akan mendapat bonus kalau terjadi transaksi. Nah, ada satu bonus yang sangat apa namanya, sangat 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 fenomenal menurut saya Bapak Ibu, yaitu bonus residual. Nah, bonus ini adalah jumlahnya sebesar 5.000 Bapak Ibu. Setiap produk tren yang lokal maupun tren global yang dibeli oleh mitra saya di dalam grup saya selama 12 tahun. Dihitung mulai dari generasi pertama sampai generasi ke-10 dari eh, eh, pohon grup sponsor saya. Nah, maksudnya generasi di sini, generasi satu ini apa Bapak Ibu? Generasi satu maksudnya orang yang saya sponsori langsung. Nah, generasi dua orang yang disponsori oleh generasi satu, seterusnya sampai begitu ya Bapak Ibu. Nah, syaratnya untuk mendapat apa namanya bonus residual ini adalah mitra harus memenuhi syarat tertentu yaitu qualified yang seperti tadi sudah mendapat downline kiri dan kanan sepasang. Nah, keuntungannya dari bonus residual ini Bapak Ibu, ini tidak perlu seimbang antara ya yang tadi jalur kanan dan jalur kiri Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya jalur kanan saya 1.000, jalur kiri saya 10, maka eh, saya akan mendapat bonus residual sebesar 10.000, 10 dikali 5.000. Ini Bapak Ibu bonus residual. Dan ini merupakan bonus pasif Bapak Ibu. Nah, saya akan mencoba memberikan gambaran visi dan misi dari tren global ini Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang di tagline kita Bapak Ibu. Ini exactly the same ya. Tagline kita merupakan solusi internet. Jadi intinya itu, visinya itu adalah kita akan memberikan kemudahan atau dalam berinternet dimanapun ya tanpa mengenal kata blank spot. Itu visi visi dari tren. Dan misinya Bapak Ibu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan bangsa, dengan menciptakan banyak entrepreneur yang nantinya membuat negara Indonesia lebih maju dan berkembang. Seperti sangat klise ya Bapak Ibu,
Ya memang kedengarannya klise Bapak Ibu, tapi kenyataan memang demikian Bapak Ibu. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, dengan kita menjalankan bisnis ini secara network marketing, artinya kita telah diberi kesempatan menjadi mitra, artinya tren, artinya kita menjadi seorang pengusaha, ya punya usaha sendiri, kita sudah menjadi entrepreneur Bapak Ibu, ya. Dengan menjadi seorang entrepreneur, maka misi dari tren ini sudah terjawab Bapak Ibu. Jadi ini bukan apa namanya, kedengarannya klise tapi ini memang di reality gitu. Nah, sebenarnya prinsipnya ini untuk menjadi berhasil tadi di entrepreneur yang saya sebutkan divisi dari tren itu Bapak Ibu, kita cuma menggunakan prinsip the power of two. Maksudnya gimana sih? Oke, ini saya Bapak Ibu, ya. Saya sudah menjadi mitra. Kemudian dalam 1 bulan saya usahakan mendapat 2 mitra. Gampang apa susah Bapak Ibu? Gampang Bapak Ibu. Kenapa? Saya ini punya istri, punya keluarga. Saya joinkan istri saya joinkan adik saya. Kenapa? Mereka inilah orang-orang yang dekat dengan saya, yang bisa saya komunikasikan dengan baik, ya, yang sangat trust dengan saya, sehingga mereka join. Nah, kemudian bulan kedua Bapak Ibu, istri saya berusaha menjoinkan 2 orang. Gampang apa susah? Karena dia banyak, pasti dia punya keluarga Bapak Ibu. Abangnya, adiknya, ya. Pasti pasti bisa Bapak Ibu. Demikian seterusnya sampai bulan ke-12. Bapak Ibu, kalau ini ideal terjadi Bapak Ibu, maka dalam waktu 1 tahun 12 bulan, maka total mitra di bawah jaringan Bapak, jaringan Anda, jaringan Bapak Ibu adalah sekitar 8.000, artinya 8.000 kiri, 8.000 kanan. Berapa total potensi pendapatannya Bapak Ibu? Saya ambil contoh untuk bonus pasangan. Kalau di kiri, di kanan Bapak masing-masing 4.000, maka 4.000 kali 700 tadi ya, kita sudah saya jelaskan di depan bahwa bonus pasangan untuk global itu 700 setiap ada pasangan. Itu berapa Bapak Ibu? Dalam setahun potensi ya, saya katakan potensi, kalau ini ideal terjadi, sekitar, bukan sekitar Bapak Ibu, ini 2,8 miliar Bapak Ibu. Dalam 1 tahun. Tapi Bapak Ibu, ini kelihatannya muluk ya. Oke, kita turunkan standarnya Bapak Ibu. Cuman 10% aja berhasil. Artinya apa? Gagalnya 90%. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di bisnis normal, jangankan 90% gagal Bapak Ibu, 10, 20%, 30% gagal udah limbung itu usaha konvensional Bapak Ibu. Tapi di sini tidak Bapak Ibu. 90% gagal, kita masih bisa mendapat potensi pendapatan 280 juta selama setahun Bapak Ibu. Nah, balik lagi ke yang saya sebutkan masalah harga Bapak Ibu. 14-10 juta itu kalau dibanding 280 juta itu ya Bapak Ibu sudah bisa bandingkan. Ya kan? Itu makanya saya sebutkan tadi harganya sangat reasonable dan sangat murah Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana potensi keuntungan bonus pasif income saya Bapak Ibu? Maaf, potensi pendapatan pasif income saya yang saya peroleh dari bonus residual. Secara ini Bapak Ibu, secara sangat sangat ringkas, mungkin saya boleh ganti generasi di sini menjadi tahun ya Bapak Ibu. Ini suatu usaha yang sangat santai Bapak Ibu. Kenapa? Misalnya dalam 1 tahun total mitra di bawah saya 5 Bapak Ibu. 1 tahun Bapak Ibu, hanya 5. Usaha saya hanya 5 Bapak Ibu. Ya, maka saya mendapatkan pendapatan residual berapa? 5 kali 5.000 per mitra. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25.000. Ini hitungannya per bulan Bapak Ibu. Ya, jadi tiap bulan saya mendapat 25.000. Begitu juga selanjutnya saya ajarkan mitra-mitra saya yang 5 tadi untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya mereka total mendapat 25.
dan saya mendapat 125.000 Bapak. Seterusnya Bapak Ibu sampai 10 tahun total mitra dari yang tahun pertama sampai seterusnya sampai tahun 10 ini adalah sekitar 12 juta orang. Ini kalau ideal Bapak Ibu. Kembali saya katakan ini kalau ideal. Maka potensi pendapatan saya, passive income saya adalah 61 miliar per bulan Bapak Ibu, bukan per tahun Bapak, per bulan. Ya. Sekarang ini sangat sangat apa namanya ya? Kalau ini kondisinya ideal sekali. Tapi saya katakan 1% saja berhasil, artinya kegagalannya 99%. Saya dapat berapa Bapak Ibu? Saya dapat 610 juta sebulan Bapak Ibu. Jadi potensinya sangat besar Bapak Ibu dengan bermitra dengan tren global ini. Nah, supaya berhasil, apa sih syarat-syaratnya? Susah nggak sih? Sangat mudah Bapak Ibu, sangat mudah. Intinya itu harus ikuti persis apa yang sudah dirancang oleh tren. Hanya 6 langkah Bapak Ibu. Tidak 10 langkah, hanya 6 langkah. Bapak nanti akan diberi buku panduan dan di dalam buku panduan itu akan buku panduannya tipis Bapak Ibu, 14 lembar. Ya. Tapi sangat powerful. Bapak akan mengikuti hanya 6 langkah singkat. 6 langkah yang untuk menjadi berhasil dalam bermitra dengan tren. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah kerja sekitar 30-an tahun Bapak Ibu, ya dulu. Saya di sini termasuk apa Bapak Ibu? Active income, artinya apa? Saya kerja, saya masuk kantor, saya kerja, baru saya mendapat penghasilan. Ya, jadi itu yang saya lakukan waktu dulu. Jadi banyak dari antara kita yang masih melakukan aktivitas supaya mendapat income, melakukan pekerjaan dulu, aktivitas dulu, baru mendapat penghasilan. Tapi apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, Bapak Ibu, kita akan terus bekerja sampai seumur hidup, sampai mati, ya. Kalau kita tidak tahu, tidak menemukan cara untuk menghasilkan pendapatan pada saat kita tidur. Artinya apa? Jika kita tidak punya passive income Bapak Ibu, maka kita akan bekerja selama-lamanya sampai kita tidak kuat kerja lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya itu kita berusaha untuk mendapatkan passive income Bapak Ibu. Nah, sebagai apresiasi dari PT Tren kepada mitra-mitranya Bapak Ibu, maka ada beberapa promo yang ditawarkan kepada mitra-mitranya. Jadi untuk promo yang pertama ini adalah setiap mitra baru yang mensponsorkan 5 mitra baru dengan paket Tren, maka akan mendapatkan voucher sebesar 500.000. Nah, vouchernya ini dalam bentuk ini ya Bapak Ibu, dalam bentuk Tren Cash. Tren Cash itu jadi internal payment-nya Tren, ya, tidak bisa diuangkan. Nah, ini Bapak Ibu, promo terbaru, baru tanggal 7 kemarin ini diumumkan Bapak Ibu, 8 days trip di Spanyol Bapak Ibu. Nah, nanti bulan 5 tahun 2022, maka ini akan dilaksanakan Bapak Ibu. 8 hari trip di Spanyol Bapak Ibu, perjalanan Spanyol. Syaratnya apa Bapak Ibu? Sudah mencapai posisi manajer. Nah, ini berlaku, promo ini berlaku mulai 7 September kemarin sampai 7 Maret tahun 2022. Nah, untuk menjadi syarat manajer ini apa? Nanti Bapak Ibu bisa hubungi tim pengundang Bapak Ibu, leader-leader Bapak Ibu sekalian. Ada satu lagi Bapak Ibu yang sangat menggembirakan bagi tim-tim mitra di Tren. Ini kemarin sebenarnya ada sebagai apresiasi ada trip ke Turki selama 10 hari Bapak Ibu, bulan November nanti. Kalau Tuhan mengizinkan dan kondisi memungkinkan. Ini sebenarnya
apa namanya, ditawarkan sampai 6 September kemarin. Tapi apa Bapak Ibu, apa namanya, manajemen dari Trend sangat mengapresiasi mitra-mitranya, maka ini diperpanjang sampai Oktober. Wah, kita sangat sangat surprise dengan apa, eee, perpanjangan ini Bapak Ibu, dan kita sangat sangat bergairah. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita join menjadi mitra dari Trend atau dari segala bisnis apapun di luaran sana yang berhubungan dengan network marketing, maka kita pertama-tama yang kita lakukan adalah mengecek legalitasnya. Nah, kita sudah punya Bapak Ibu di sini. Yang pertama karena kita eh, berbisnis secara network marketing, maka kita berada dalam naungan AP2LI, ya Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan, kita mengikuti syarat-syarat mereka, kita mengikuti aturan-aturan dari AP2LI, bagaimana cara memberikan bonus yang pantas kepada mitra-mitra, kita sudah apa namanya ya, sudah sesuai dengan syarat ketentuan yang dari AP2LI, ya. Kemudian secara produk Bapak Ibu, kita sudah mendapat sertifikat langsung dari apa namanya, dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, ya. Di sini detail Bapak Ibu, dan exactly the same, maksudnya kita punya 2 produk, ya kita sebutkan bahwa produk kita adalah ada 2 ini, Trend lokal dan Trend global. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek nanti, bisa ngecek ke apa, di Dirjen Perdagangan, bisa scan ini, dan Bapak akan mendapatkan sertifikat, melihat sertifikat yang sudah diterbitkan tersebut. Nah, pemilihan waktu adalah segalanya Bapak Ibu. Jadi seperti saya katakan tadi, pada malam hari ini, saya memberikan informasi berupa ada satu peluang yang bisa kita peroleh dengan menjadi mitra dari Trend ini, ya. Selain mendapatkan produknya, pemakaiannya, kemudian kita juga mendapatkan potensi keuntungan dengan berbisnis sebagai mitra dengan Trend Bapak Ibu. Tapi semuanya itu, ya, terpulang kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Bapak Ibu memulai hari ini, maka Bapak Ibu akan berada di posisi di bawah dari tim kerja, ya, di bawah dari tim kerja. Dan kedepannya sebulan, 2 bulan, setahun, seterusnya Bapak Ibu mungkin sudah mendapat sangat banyak sekali mitra di bawah Bapak, ya. Dan akibatnya apa? Bapak mendapat keuntungan, mendapat pendapatan, mendapat passive income dari bonus-bonus yang disediakan oleh Trend Bapak Ibu, ya. Ingat Bapak Ibu, kita ini baru aja launching pada soft launching tanggal bulan Maret tahun 2021 Bapak Ibu, ya. Jadi masih sangat sangat mudah sekali apa namanya, perusahaan Trend ini Bapak Ibu. Jadi peluang Anda untuk mendapatkan banyak sekali mitra di bawah Anda jika Anda join menjadi mitra, bergabung sebagai mitra Trend pada malam hari ini akan sangat besar Bapak Ibu. Tapi balik lagi, itu adalah keputusan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya malam hari ini Bapak sudah mendapatkan presentasi TOP seperti malam hari ini, tapi Anda, Bapak Ibu masih mikir-mikir, silakan Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin pada satu saat nanti Bapak Ibu mendapat satu pencerahan, kemudian oke, bergabung sebagai mitra Trend, maka mungkin Bapak Ibu sudah jauh di bawah Bapak Ibu, sudah di atas Bapak Ibu sudah ada ratusan ribuan mitra jadi Bapak Ibu, ya. Jadi kembali lagi semuanya kita serahkan kepada Bapak Ibu untuk menentukan kapan waktu Bapak Ibu untuk join dengan Trend. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya informasikan saat ini. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Rian. Silakan rekan Rian. Oke, baik.
Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Julius Hareva. Terima kasih Pak Julius atas pemaparan yang sangat luar biasa. Sudah dijelaskan secara rinci, secara detail Bapak Ibu. Jadi di mana tadi kita bisa ngerubah ya pengeluaran menjadi penghasilan ya. Saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, kita itu hari ini sudah menjalankan mungkin lebih dari 5 tahun, mungkin udah menjalankan lebih dari 10 tahun. Tiap kuota kita habis, beli lagi. Tiap bulan kalau yang pakai abodemen bayar, bayar, bayar. Kalau dikumpul-kumpul Bapak Ibu, meskipun pengeluaran kita, saya nggak besar kok, 50.000 sebulan, 75.000, 100.000, 200, 500, bahkan sampai 1 juta. Kalau di jumlah berapa Bapak Ibu? Mungkin mengeluarkan puluhan juta. Nah, yang harus kita pertimbangkan lagi Bapak Ibu, ke depannya, selama kita hidup, ke depannya nanti, bisa nggak kita berhenti menggunakan internet? Pasti nggak bisa. Berarti berapa lagi biaya pasti kita akan keluarkan. Nah, daripada kita cuman buang-buang terus jadi kuota, ya fair sebenarnya. Kita ngeluarin uang dapat kuota. Tapi kalau hari ini ada solusi, uang yang kita keluarkan kembali menjadi income, kenapa enggak Bapak Ibu? Kalau saya hari ini ada kesempatan bayar listrik, saya juga dapat cashback, saya juga pasti mau. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian solusi keduanya tadi internet, ini yang paling penting. Siapa yang hari ini kalau kita lagi WhatsApp call ya, karena hari ini pulsa tuh nggak kurang laku ya. Kita telepon pasti WhatsApp call ringan. Siapa yang sering ngalamin lagi telepon WhatsApp call, tiba-tiba reconnecting, connecting. Siapa yang lagi nonton YouTube buffering. Ah, itu kan nyebelin ya. Nah, kayak gitu tuh nggak akan kejadian lagi Bapak Ibu karena kita punya fitur auto switch dan kita punya call operator. Gitu kira-kira solusi yang ditawarkan oleh Trend. Baik, gimana Bapak Ibu? Masih semangat malam ini? Mungkin bisa dibuka speakernya, boleh langsung di kolom chat. Apakah masih semangat malam ini Bapak Ibu semua? Ada Bu Erna, ada Pak Hatri, Masih masih semangat semangat. banget. Wah, luar biasa Pak Alexander. Kalau Pak Alexander nih masih semangat, paling semangat, emang kira-kira Pak Alexander ini posisi di mana Pak Alex? Di samping kantor Tren. Wah, di samping kantor, deket dong Pak. Dekat-dekat. Oh gitu. Berarti posisi di samping apartemen. Sinyal gimana Pak sinyal? Wah, sinyal on top sekali. Wih, mantap. Ini dari tadi webinar pakai Tren? Pakai Tren, saya udah 2 bulan ini pakai Tren terus. Mantap. Sebelum pakai Tren gimana tuh kalau tinggalnya di apartemen? Biasanya suka ketutupan gedung tuh sinyalnya. Wah, saya di bawah Menara Saida, tidak ada kata blind spot, aman. Wih, mantap sekali Pak Alexander. Siap. Nah, ini Bapak Ibu, ini tanpa sengaja ya, tiba-tiba saya ketemu Pak Alex ngasih solusi. Yang namanya kita tinggal biasa di samping apartemen itu sinyalnya hilang-hilangan. Ya kan, karena gedungnya tinggi, ketutupan gedung, kena angin, hilang sinyalnya. Nah, sejak pakai Tren, nggak ada masalah tadi tuh, di samping Menara Saidah. Oh, kan. Baik, Bapak Ibu, saya di sesi kali ini membuka kesempatan untuk tanya jawab Bapak Ibu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja yuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang tadi disampaikan oleh Pak Julius, Bapak Ibu kurang jelas ya, boleh dari segi produk atau boleh dari segi bisnisnya. Silakan Bapak Ibu, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kalau yang mau ditanyakan, boleh langsung lewat kolom chatting atau langsung dibuka kameranya atau boleh langsung dibuka mikrofonnya. Nah, ini saya lihat ada Pak Henry juga, Pak Henry Stefan. Apa kabar Pak malam ini Pak Henry? Sudah on kamera. Wah, kayaknya mau ada testimoni nih Pak Henry nih. Pak Henry? Ya mungkin saya tambahkan sedikit saja. Terima kasih Pak. Pak Henry. Ya tadi terkait dengan slide terakhir ya mengenai waktu. Kadang kita sering berpikir kita punya banyak waktu gitu ya. Ya kita join Tren saat ini atau bulan depan atau tahun depan masih bisa. Ya perusahaan masih akan tetap ada dan bisa menunggu Bapak Ibu semuanya. Tapi ingat, ada banyak hal impian kita, impian keluarga kita yang tidak bisa menunggu. Ya, mungkin anak kita yang butuh biaya sekolah, orang tua kita yang sudah usia lanjut yang kita ingin bahagiakan, ya, keluarga kita juga yang kita ingin memberikan kehidupan lebih baik. Mereka itu semua sangat mengharapkan, ya, kita sebagai
orang yang punya kesempatan ini, melihat peluang ini untuk bisa mendapatkan, bisa mewujudkan impian mereka. Jadi ya, saya sangat rekomen bahwa bisnis ini sangat bagus dan layak untuk dijalankan. Ya, Oke, biasa baik. seperti itu. Terima Terima kasih kasih. Pak Henry. Oke, kalau boleh tahu Pak Henry sendiri emang udah berapa lama Pak Ya, bergabung? saya dari Juni. Juni. Di Iya, dari Juli, Juni, Agustus, betul. ya hampir mau 3 bulan ya. Gimana Pak? Ya, Sudah merasakan hasil manfaat dari produk dan bisnisnya Pak? ya tentu saja. Dari produk ada beberapa momen yang saya sangat butuh karena saya meeting kantor gitu ya. Jadi saat itu saya sendiri sudah pakai dua kartu sebenarnya. Ya, saya pakai Telkomsel dan Indosat, tapi ada saat-saat tertentu even signalnya itu bisa bersamaan down gitu. Nggak cuma satu, dua-duanya down itu, dan itu saya udah alamin. Dan pada saat itu saya sangat tertolong dengan tren. Ya, saya tahu itu down dan langsung saya nyalakan, dan ya saya bisa meeting dengan lancar sekali gitu ya. Itu sudah beberapa kali kesempatan. Ya? Betul, berarti ada 3 provider yang lain bisa terhubung dari tren gitu ya. Dan dari bisnisnya pun saya sudah merasakan ya bonus yang diterima gitu ya. Ini emang real gitu, bukannya cuman kita bisa lihat di slide gitu ya, bukan omong-omongan doang tapi emang real. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Henry Stefan atas testimonialnya. Terima kasih, Baik. sama-sama, selamat malam. Ya, malam Pak Henry. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit masukan, ada pertanyaan nih dari Pak Stanley untuk Pak Julius. Nah, boleh dijelasin nggak perihal garansi Pak Julius, kemudian tentang FUP? Karena kan tadi di materi kita ada tanda bintangnya tuh, unlimited tapi ada tanda bintang. Nah, mungkin Pak Julius bisa sedikit jelaskan perihal garansi dan FUP Pak, unlimitednya. Ya, makasih Pak Pak Stanley. Ya, tadi mungkin saya kelupaan untuk menjelaskan note-nya ya. Oke, untuk lokal Bapak Ibu, kita oke, sekarang untuk garansi dulu deh yang ini. Garansi produk kita itu 1 tahun Bapak Ibu. Garansi standar ya Bapak Ibu, garansi umum, garansi pabrik. Jadi kalau misalnya selama 1 tahun ini Bapak Ibu memakainya secara normal, tiba-tiba tidak bekerja, tidak berfungsi, maka Tren akan menjamin menggaransi selama 1 tahun penuh, Bapak Ibu. Kecuali untuk baterai, kita hanya menggaransi selama 6 bulan. Tapi Bapak Ibu, kita sudah Tren menawarkan tambahan asuransi Bapak Ibu yang sangat-sangat murah, hanya 2,5% dari harga produk Bapak Ibu. Nah, dia mengcover seperti all risk insurance Bapak Ibu. Jadi kita misalnya produk Bapak Ibu itu jatuh atau kecelup ke dalam air, rusak, maka produk akan kita kirimkan ke service center kita, dan produknya akan langsung diganti dengan yang baru. Bapak Ibu hanya membayar 10% dari harga harga awalnya Bapak Ibu. Kalau itu kejadian seperti itu. Tapi ini berlaku untuk yang ini ya, yang sudah di luar 1 tahun. Jadi asuransi itu hanya 2,5%, ya karena kemarin ada perubahan sedikit, hanya 2,5% dari harga harga produk yang kita beli. Kalau misalnya global, kalau misalnya lokal itu 2,5, sekitar 250.000. Nah, ini Bapak Ibu yang ditunjukkan di display kita, service center yang sudah ada di seluruh Indonesia. Memang masih sebagian saja Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa mengcover sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu berada di satu daerah yang belum ada service centernya, Bapak Ibu bisa mengkontak customer service kita
maka customer service kita akan menghubungi JNE karena kita berhubungan kerjasama dengan JNE. Nanti produk Bapak Ibu akan di pick up oleh JNE. Nah, itu masalah garansi dan service center Bapak Ibu. Nah, kalau untuk FUP Bapak Ibu, ada untuk lokal ya. FUP itu adalah Fair Usage Policy. Ya. Jadi artinya apa ya, kebijakan pemakaian yang normal Bapak Ibu. Ya, jadi untuk lokal ini FUP kita adalah sebesar 240 GB selama setahun. Tapi untuk yang bulan pertama habis tidak habis. Jadi kalau kita bagi 12 sekitar 20 GB ya Bapak Ibu per bulan karena berdasarkan hasil penelitian pengamatan tren bahwa rata-rata orang Indonesia ini memakai yang umum ya Bapak Ibu, yang umum memakai sekitar 20 GB per bulan. Nah, maka untuk yang 20 GB untuk 1 bulan pertama habis tidak habis maka 20 GB akan hangus. Tapi 220 GB-nya akan berlaku sampai selama setahun. Itu yang untuk lokal. Nah, begini Bapak Ibu, kalau misalnya selama 1 tahun ini belum mencapai FUP, maka speed dari koneksi internet Bapak Ibu disesuaikan dengan speed dari kapasitas dari operator-operator yang Bapak Ibu terkoneksi, ya. Tapi kalau misalnya sebelum setahun FUP Bapak Ibu sudah terlewati, artinya sudah lebih dari 20 GB, maka speed koneksi internet Bapak Ibu melalui modem tren ini di-lock ke 512 Kbps. Nah, ini Bapak Ibu kita tidak menjelekkan produk operator lain, tapi ini kenyataannya Bapak Ibu ya sebagai komparasi aja, sebagai perbandingan bahwa di operator-operator lain kalau FUP telah terlampaui, maka kecepatannya hanya antara 64 Kbps sampai 108 Kbps Bapak Ibu. Jadi hanya bisa untuk kirim teks saja, kirim untuk top up dan sebagainya. Tapi dengan speed yang kita batasi sampai 512 Kbps itu sudah sangat memadai Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa Zoom walaupun mungkin tampilannya tidak HD, high definition Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa WhatsApp, call WhatsApp, itu sangat-sangat cukup lah Bapak Ibu, 512 Kbps dibanding yang 64 Kbps tadi. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang masalah FUP ini. Gitu Pak Rian. Mungkin ada tambahan dari Pak Rian? Oke, baik ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir. Kita unlimited ya adalah benar adanya unlimited. Ya disampaikan tadi oleh Pak Julius kalau di provider yang saat ini kita pakai, kita beli kuota, FUP tercapai ya untuk buka WhatsApp aja nggak bisa karena benar turun-turunnya itu ke 112 kurang lebih ya. Kita masih di 512 itu masih aman banget. Kayak gitu. Terus kemudian Pak Stanley juga nanya prinsip kerja. Nah, jadi prinsip kerja modem tren ini Bapak Ibu, jadi namanya juga modem ya Bapak Ibu. Jadi modem tren itu bukan penguat sinyal dan tren juga tidak membuat signal baru Bapak Ibu. Jadi tren modem adalah receiver. Jadi dia menerima signal dari BTS baru kemudian didistribusikan ke device-device yang connect ke dalam modem tren. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berada di sebuah lokasi gitu ya, selama di lokasi Bapak Ibu itu ada di sekitarnya salah satu provider yang memiliki BTS ya, kita kan punya 5 provider. Mau di situ ada BTS-nya dari Smartfren, mau di situ ada BTS-nya dari Tri, kita bisa connect. Nah, kendalanya kan hari ini kalau misalnya saya pengguna Telkomsel, saya pergi misalnya ke pedalaman Bengkulu,
Di situ yang bagus Indosat, ya udah, saya akan mengalami kendala yang namanya blank spot, nggak ada sinyal. Sejak saya pakai Trend, saya nggak masalah, karena modem ini ternyata yang bagusnya di sana Tri. Saya bisa connect seperti itu, kurang lebih mekanismenya. Malam Oke, Pak Rian. selamat malam Pak. Malam Pak, dengan Pak. Malam Ya. Pak Rian. Malam Pak Peter. Silakan Pak, ada yang mau ditambahkan? Iya, saya boleh tambahkan ya Pak ya. Boleh Pak. Mohon izin ya Pak ya. Silakan, Pak Jadi Peter. kepada Bapak Ibu semua yang baru diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua, tadi yang sudah dijelaskan Pak Julius bahwa tentang yang namanya FUP 512 itu seberapa kuatnya bisa dipakai. Nah, pada semua yang hadir pada malam hari ini, saya mohon izin ya Pak Rian, di sini ada mitra saya yang ada di Kupang, ya sudah mencapai FUP, dia lokal. Sekarang coba Yosef tolong ditunjukkan di trennya sekarang sudah apa, dan dia sudah setiap malam mengikuti Zoom dengan open kamera dengan kecepatan 12, saat sekarang sudah 341. 341 sudah melewati batas FUP. Setiap malam beliau muncul dengan open kamera mengikuti Zoom dengan kecepatan 512. Jadi buat Bapak Ibu semua pertama kali hadir, ini sebagai bukti nyata bahwa 512 masih bisa untuk Zoom dengan open kamera. Demikian Pak Rian, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rian. Dahsyat Pak Peter, terima kasih Pak Yosef Kebu juga terima kasih. Jadi betul ya Bapak Ibu, tadi 512 masih Zoom meeting bisa, YouTube masih bisa 360, kalau cuma dipakai satu device itu masih bisa, kalau dua device ya 240 lah, seperti itu. Sebenarnya saya juga pernah mengalami Pak Peter, dulu ketika saya masih nunggu modem itu ya, kan saya pernah dipinjemin modem sampel ya, modem contoh. Nah itu saya kan harus webinar seperti ini jam 8 malam, itu kondisinya modem contoh itu hari hanya dikasih 1 giga. Jadi kalau dalam satu hari sudah mencapai 1 giga, speednya reduce ke yang 512 itu tadi. Saya Zoom jam 8 malam, posisi di Plaza Senayan, pulang ke rumah kan, harus sambil standby di webinar ini. Lancar Pak, dalam perjalanan Zoom meeting lancar dari Plaza Senayan ke rumah saya di Pasar Minggu. Jadi emang itu udah kebukti banget Bapak Ibu, sekali lagi. Unlimited-nya bukan kaleng-kaleng ya. Jadi unlimited-nya beneran. Itu Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih loh Pak Rian. Terima kasih Pak Peter. Ya, terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Julius. Oke, ini ada dari Pak Henry Sim. Selamat malam, saya mau menyapa undangannya. Nah, undangannya Pak Henry ini ada Pak Abi dari Nunukan, ada Ibu Yeti Yusuf dari Jakarta, Bapak Abi dari Balikpapan. Nah, silakan ada Pak Abi, ada Bu Eti, atau Bapak Abi dari undangannya Pak Henry. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh Pak. Kita di sini lagi ngobrol-ngobrol santai. Silakan Pak, kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ini saya juga melihat ada Pak Andi Akbar nih, mikrofonnya sudah dibuka. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak Andi Akbar, silakan. Mumpung ada Pak Rian ini, expertnya nih. Ada yang lain Pak, banyak ini, ada top-top leader semua di sini. Silakan Bapak Ibu semua. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan saya bener dugaan saya nih, udah buka speaker soalnya. Silakan Pak Andi. Silakan Pak. Ya. Perkenalkan Andi Akbar, posisi lagi di Tarakan, Kalimantan Utara. Kebetulan undangan dari Pak Abdullah Gunawan. Nah, sejak tanggapan pertama kali mendengar nama tren itu pada saat kemarin malam, pada saat melihat story WA dari Pak Abdullah Gunawan. Langsung saya browsing ke website tren. Wah, ini cukup menarik ini karena kan biasanya untuk wilayah Kaltara itu terbatas sekali terkait untuk masalah akses internet, khususnya wilayah pertambakan, wilayah tambak. Nah, ini mungkin bagian dari solusi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini yang terkait provider tadi atau operator itu, di sini kan rata-rata misalnya Telkomsel atau M3 Indosat. Nah, ketika misalkan di dalam tambak kita tidak terhubung itu, apakah masih bisa terkoneksi modem ini? Misalkan tidak loss sinyal GPS dari
Telkomsel, apakah masih bisa terkoneksi? Mungkin seperti itu Pak Yulis atau Pak Rian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Silakan Pak Julius. Oke, makasih Pak Andi. Tadi sudah dijelaskan juga, ditambah jelaskan dari Pak Rian bahwa modem tren kita ini bukan penghasil sinyal ya Bapak Ibu, juga tidak connect ke satelit. Jadi modem tren ini adalah smart switch ya, yang apa namanya, menseleksi sinyal-sinyal optimum, sinyal yang paling terbaik di sekitar Bapak Ibu berada. Jadi kalau misalnya kasus Pak Andi itu di daerah Tambak itu misalnya sama sekali nggak ada sinyal dari semua operator, maka Pak Andi tidak akan terkoneksi, Pak. Ya, karena seperti prinsipnya itu ya karena kita bukan penghasil sinyal. Tapi kalau misalnya Bapak Andi itu tadi operatornya apa, Pak? Indosat ya, oke. Tadi Indosat. Ternyata di daerah Tambak itu sinyal Indosat sama sekali tidak ada, tetapi di situ ada tower BTS Telkomsel yang punya sinyal bagus, yang punya sinyal, maka dengan pakai modem tren ini, Bapak bisa langsung connect ke ini Pak, ke otomatis dikonekkan ke BTS Telkomsel, operator Telkomsel, sehingga Bapak terkonek seperti biasa aja. Walaupun sebenarnya Pak Andi ini SIM card-nya di handsetnya itu adalah operator lain gitu. Itu Pak Andi. Oh, baik dipahami Pak. Saya bayangan pertama tadi saya itu kirain ini semacam dia ada provider tersendiri tren ini. Iya, bukan Pak. Oh iya, baik, terima kasih dipahami. Sama-sama Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Andi. Semoga sudah semakin jelas ya. Jadi tren bukan sebagai provider baru, tren tidak memiliki sinyal baru, tren tidak punya BTS. Jadi tren sangat tergantung oleh BTS yang ada di sekitar lokasi modem itu berada ya. Jadi juga tren tidak connect ke satelit seperti itu. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, ini juga Pak Abdullah, undangannya Pak Andi menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menyapa undangannya Pak Andi, Pak Wine, dan Pak Haryanto. Silakan undangannya Pak Abdullah Gunawan kalau ada yang mau ditanyakan selain Pak Andi. Pak Andi tadi sudah bertanya. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan kembali. Nah, Pak Julius ini kalau kita lihat tadi ya dari pengalaman kerjanya, kan di Ericsson, di provider ya. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia telekomunikasi, terkejut nggak Pak gitu Bapak yang udah mungkin belasan tahun di sana, di dunia telekomunikasi, ternyata ada sebuah perusahaan, CEO-nya tidak berlatar komunikasi, tapi bisa memiliki ide secemerlang ini, Pak. Gimana tanggapan Bapak, Pak? Background-nya bukan orang telekomunikasi, tapi bisa mendapatkan solusi ini gitu, Pak. Yang mungkin ya banyak pakar telekomunikasi nggak kepikiran gitu. Gimana nih, Bapak kan juga berkecimpung di telekomunikasi nih. Gimana, Pak? Wah, ini memang fenomenal ya Pak Rian ya. Jadi begini Pak, sebenarnya ide seperti itu sudah ada sebenarnya di pikiran para operator-operator itu. Oke. Cuman masalahnya apa Bapak? Karena masalahnya mereka itu ego, terus terang Bapak. Karena gini, mereka itu nggak mau men-share potensi market, potensi bisnis yang akan mereka peroleh. Kalau mereka saling share Bapak Ibu, sebenarnya bisa aja. Cuman ya itu tadi, mereka itu ego dalam tanda petik ya, karena mereka pengen otomatis menjadi nomor satu di dimanapun, misalnya di Indonesia misalnya untuk operatornya. Ternyata begitu juga di luar negeri Bapak Ibu. Jadi bukan hal yang ini hal yang umum di luar negeri. Di luar negeri ini terus terang Bapak Ibu, ini produk tren ini satu-satunya di Indonesia dan di luar negeri loh. Nggak ada produk yang sama persis seperti tren ini. Di luar negeri nggak ada Bapak Ibu. Ya. Di Indonesia satu-satunya. Jadi
boleh kita klaim, tren klaim bahwa produk tren ini hanya ada di Indonesia satu-satunya di dunia ini. Nah, jadi sangat fenomenal Bapak Ibu. Ya ini apa namanya pemikiran yang benar Pak Rian, sangat fenomenal sekali. Jadi ide yang brilian sekali menurut saya sih. Ya begitu Pak Rian. Oke, jadi patut kita syukuri ya Pak. Untung mereka ego Pak. Coba kalau mereka nggak ego, mereka berkolaborasi. Lagi-lagi Pak, saya, Bapak, dan Bapak Ibu yang hadir malam ini kembali menjadi pengguna terus ya. Kembali menjadi spender lagi. Ya kan? Mari kita aminkan, kita syukuri mereka ego ya Pak. Jadi hari ini kita masih berkesempatan menjadi pemilik bisnis di bidang telekomunikasi. Saya Pak nggak kepikiran bisa menjadi pebisnis di bidang telekomunikasi hanya dengan 10-14 juta. Luar biasa. Oke. Baik, ini juga ada pertanyaan kembali dari Pak Stanley. Wah, Pak Julius dan Pak Rian, apa bedanya? Apa beda tren dengan modem rumahan atau kantor atau dengan mobile modem? Baik. Jadi Pak Rian. Baik, siap. Saya coba bantu pertanyaan dari Pak Stanley nih, mungkin juga bisa menjadi tambahan untuk Bapak Ibu semua. Jadi yang kita ketahui bersama itu kan untuk internet ada fixed line dan ada mobile ya. Nah, jadi fixed line itu yang biasa kita pakai di rumah Bapak Ibu. Di rumah-rumah kita pakai fixed line. Di kantor pakai fixed line. Nah, sedangkan kalau kita handphone itu menggunakan yang wireless ya. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Kalau yang menggunakan fixed line, biasanya uang yang kita bayarkan itu digaransinya adalah dengan speed base Bapak Ibu semua. Jadi, kalau kita berlangganan WiFi rumah, WiFi kantor, itu biasanya rupiah yang kita bayarkan garansinya dengan speednya berapa. Misalnya kalau saya di rumah pakai IndiHome, saya bayar 350.000, saya digaransi speednya 20 Mbps, tapi dengan volume kuota yang sangat besar, mungkin bisa sampai ribuan giga. Tapi speednya terbatas Bapak Ibu, hanya maksimum di 20 Mbps. Makanya kenapa kalau kita di WiFi rumah, kita ada 4 user aja yang connect. Semuanya nonton YouTube, semuanya streaming. Itu lemot Bapak Ibu, ya kan? Buffering gitu. Makanya apa solusinya? Pakai mobile data aja lah gitu kan. Nah, berbeda dengan kalau hari ini kita berlangganan ya kuota handphone gitu kan, yang wireless gitu kan. Nah, kita itu membayarnya namanya volume base gitu. Uang yang kita bayarkan ya kita mendapatkan sejumlah kuota. Nah, misalnya saya beli 100.000 dapat 10 giga. Tapi apa kelebihannya? Speednya unlimited Bapak Ibu, ya kan? Tergantung si BTS-nya. Kalau saya BTS-nya Telkomsel connect ke BTS yang bagus, ya mungkin bisa dapat speed-nya 20 Mbps, 30, 40, 60. Nah, itu kelebihannya kalau yang volume base. Speed-nya nggak terbatas. Makanya kalau itu tadi solusinya kalau kita nonton di rumah pakai WiFi udah mulai lemot, switch aja pakai mobile data gitu. Tapi apa? Kuotanya cepat habis. Nah, tren sama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tren jangan sampai Bapak Ibu asumsikan untuk menggantikan pemakaian WiFi di rumah Bapak Ibu karena beda konsep. Ya, jadi tren ini juga sama seperti kuota di handphone, volume base. Jadi itu tadi 3 juta kita mendapatkan 240 giga dalam waktu 1 tahun. 6 juta kita dapatnya 400 giga dalam waktu 1 tahun. Tapi apa benefitnya? Itu speednya up to 150 Mbps. Jadi kalau buat kita yang kerjanya harus online, orang yang sangat tergantung dengan internet, ya misalnya apa ya, influencer gitu, atau nggak Bapak Ibu yang suka main game, yang suka trading, itu membutuhkan koneksi yang sangat stabil dan kenceng. Jadi sangat perlu punya modem tren hari ini Bapak Ibu. Nah, tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, kita punya kejutan di tahun depan. Kalau menurut Bapak Ibu, coba ada modem sejenis tren untuk menggantikan WiFi di rumah. Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu bersiap-siap, tren akan membuat gebrakan baru. Apa itu? Ditunggu aja. Tapi sebelum ada gebrakan baru, harus punya dulu yang mobile-nya gitu ya. Karena mobile ini mau nggak mau keluar rumah pasti kita pakai kok. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, semoga bisa membantu Pak Stanley ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Kita masih menunggu, kita masih punya waktu 5 menit, jam sudah menunjukkan 21.25. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Rian. Oh, siap, boleh Pak. Mungkin ada tambahan lagi nih Pak, baru saya diinformasikan ya. Dari berita ini
PONI Pusat menemukan salah satu solusi internet di PON 20 di Oh, iya. Papua nanti. Ya, silakan Pak. Jadi mereka udah mau pakai ini Pak nanti. Siap. Tren sebagai backup koneksi internet. Oke, jadi yang kita tahu ya Pak, daerah Indonesia Timur itu Ya. kan masih infrastrukturnya kurang merata ya Pak, yang bagus hanya Telkomsel saja, dan sekarang sudah pakai ya Pak sebagai backup untuk acara PON ya Pak ya? Ya, benar. Oh, luar biasa, keren. Bapak Ibu, jadi sekali lagi, kualitas tren sudah nggak perlu diragukan lagi, hari ini tren menjadi backup untuk penyelenggaraan PON di Papua sana, untuk backup internetnya Bapak Ibu. Jadi ada satu venue yang harus naik ke atas pegunungan, di mana provider lain nggak dapat, ya sulit, tren dapat. Makanya hari ini tren dipakai untuk menjadi membackup untuk kebutuhan internet di acara PON. Luar biasa, keren sekali. Di Merauke sudah Pak Rian. Dari pendaftaran sukarelawan sampai sekarang, sampai tadi pun divideokan Pak. Pakai luar tren biasa. dari member yang sudah punya tren di Merauke Pak. Pak Melki ya, kalau nggak salah Pak ya? Iya, Pak Melki ya. Luar biasa, betul. Jadi kita juga ada mitra, timnya Pak Stanley, Pak Melki, saat itu registrasi untuk atlet mungkin Pak ya? Iya, registrasi pokoknya iya pakai 4 Registrasi untuk videonya atlet. kan. Iya, 4 laptop dipakai dalam 4 sampai 5 laptop dipakai dalam 2 hari cuma habis 1 giga begitu, Pak. Luar biasa. Dan kemudian tadi yang video tadi terbaru dengan jarak itu kan persiapan pengarahan untuk apa PON itu tadi jarak 10 meter gitu pakai situs itu bagus, Pak. Situs apa pakai tren tadi dari jarak 10 meter itu udah dites tadi, Pak. Ada videonya tuh, Pak. Oke, luar Kita biasa. masih berhubungan sama PON, Pak, begitu, Pak. Siap. Bapak Ibu, tren sudah go nasional. Gitu ya. Jadi instansi pemerintah juga, apalagi nanti pembukaan akan langsung oleh Presiden dan Pak Wapres ya Pak ya. Wah, ini siap-siap Bapak Ibu, amankan posisi tadi sesuai slide terakhir yang disampaikan Pak Julius, amankan posisi. Orang akan semakin ada namanya device, namanya tren. Ya, Bapak Ibu, jangan ketinggalan, jangan kalah langkah. Ayo cepetan hari ini, malam ini, segera amankan posisi Bapak Ibu. Segera bergabung, hubungi pengundangnya. Saya yakin pengundang Bapak Ibu bukan hanya sekedar ingin mencari bonus sponsor, bonus royalti. Enggak Bapak Ibu, karena kita di sini satu misinya, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu siapa? Kita mulai dulu Bapak Ibu, dari keluarga kita dulu. Kita sejahterakan keluarga kita, baru kita sejahterakan tetangga kita, kelurahan kita, kecamatan, kabupaten, provinsi, se-Indonesia baru kita sejahterakan. Dengan apa? Dengan menjadi mitra usahanya tren. Karena apa? Kita menciptakan banyak entrepreneur baru. Kok bisa? Ya iyalah, pengeluaran rutin toh kita ganti menjadi income-nya kita. Masa nggak bisa? Itu aja mungkin Bapak Ibu. Kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai saat ini juga acara malam ini. Terima kasih untuk Pak Julius dan untuk semua tim yang bertugas malam ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di acara TOP Online malam ini. Sehat selalu untuk kita semua, tetap jaga protokol kesehatan, sampai berjumpa di acara TOP besok hari. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Rian, Pak Julius. Salam semuanya. God bless. Terima kasih Pak Joseph, Bu Desi, Bu Yati. Thank Terima kasih you. Pak Stanley. Pak Stanley, thank you.